Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kuis dengan menggunakan Microsoft Form. Oke, pertama-tama kita pergi ke browser. Kemudian kita pergi ke office.com. Nah, ini kita sudah masuk di halaman utama Office 365. Kemudian teman-teman pastikan sebelumnya teman-teman sudah login ya. Ini karena saya sebelumnya sudah pernah login, jadi otomatis sudah masuk ke Office 365 punya saya. Oke, kemudian setelah teman-teman sudah berhasil login, kemudian teman-teman silahkan klik titik 9 di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih form. Nah, ini sudah ada beberapa form yang pernah saya buat sebelumnya. Kemudian teman-teman pilih new quiz. Nah, ini ada pilihannya di sebelah tulisan new quiz. Ini ada tanda panah. Ini ada new form atau new quiz. Nah, bedanya form dengan quiz, kalau form ini hanya berupa formulir untuk pertanyaan tanpa ada nilai otomatis. Sedangkan untuk quiz sudah langsung bisa dinilai otomatis. Oke, kita coba langsung new quiz. Oke, kita sudah masuk di halaman Microsoft Form untuk quiz baru. Pertama kita ketik dulu judulnya. Misalkan evaluasi tema 1. Kemudian kita klik lagi enter description-nya. Misalkan nama temanya Indahnya Negeriku, ini misalkan saja ya. Kemudian misalkan teman-teman mau membuat dikasih icon untuk form ini, jadi bisa pilih insert image. Nah, di sini ada pilihan image search. Kita bisa langsung mencari dengan mengetikkan keyword. Di sini ada search engine-nya juga. Kemudian kita bisa pilih di OneDrive. Jadi misalkan kita punya beberapa foto yang sudah kita simpan di OneDrive, kita bisa langsung memilihnya dengan mengklik tombol ini. Kemudian jika kita ada foto di perangkat kita atau di laptop kita, kita bisa langsung klik upload. Oke, baiklah, kita coba klik upload saja. Memilih gambar yang ada di laptop. Oke, gambarnya sudah berhasil diupload. Kemudian untuk memulai membuat soal atau kuis, kita klik add new. Nah, ini ada pilihan. Ada choice untuk pilihan ganda, kemudian ada teks untuk isian dan uraian. Kemudian ada rating, ini untuk polling. Kemudian ada berisikan tanggal. Dan yang ini adalah beberapa pilihan pertanyaan. Jadi teman-teman bisa misalkan ada untuk beberapa pertanyaan yang membutuhkan upload file. Jadi misalkan untuk pilihan matematika atau bahasa Arab yang tidak support di keyboardnya ini, jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan dan meminta siswa untuk menuliskan jawabannya di kertas dan diminta untuk menguploadnya di soal tersebut. Nah, ini jadi tinggal pilih yang file upload ini ya teman-teman ya. Oke, untuk di bawah ini section, ini biasanya untuk membagi sesi atau membagi halaman form. Jadi misalkan ada ini halaman pertama ditujukan untuk pilihan ganda, halaman kedua isian, itu bisa dengan memilih section. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan choice atau pilihan ganda. Oke, kita tulis soalnya. Oke, soal sudah ditulis. Kemudian option 1 ini untuk pilihannya, langsung ditulis aja ya. Kemudian jika pilihannya butuh lagi lebih dari 2, tinggal klik add option. Oke, setelah soal sudah
kita tulis. Kemudian ini ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Ini karena jika ingin dikoreksi secara otomatis, teman-teman bisa langsung mencentang jawaban yang benar. Jadi misalkan jawabannya adalah rajin ibadah. Nah, teman-teman tinggal mencentang di sini. Oke, kunci jawabannya sudah masuk. Kemudian setelah itu teman-teman atur poinnya. Jadi untuk nomor ini akan diberikan poin berapa jika jawabannya benar. Misalkan diberikan poin 2. Ini multiple answer, ini gunanya adalah apabila dalam satu soal ada lebih dari satu jawaban. Kemudian untuk require, ini yang dia maksudnya adalah pertanyaan ini wajib untuk dijawab. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini tidak dijawab atau lupa dijawab oleh siswa, maka siswa tidak akan bisa mengirimkan jawaban atau responnya. Jadi saya sarankan lebih baik ini diaktifkan. Oke, lebih baik diaktifkan seperti ini. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, misalkan saya ingin isian. Kita pilih teks. Oke, setelah mengetikkan pertanyaannya, kemudian poinnya mungkin bisa diganti, silahkan. Kemudian ini ada untuk menginput kunci jawaban. Kita tinggal klik add answer, kemudian kita pilih misalkan jawabannya 3. Nah, mungkin ini satu pertanyaan ada beberapa varian jawaban, jadi teman-teman bisa menginput semua perkiraan varian jawaban siswa. Contohnya, misalkan ini 3. Selesai. Kemudian add answer lagi. Oke, kemudian masih kurang lagi karena siswa itu biasanya banyak varian jawabannya ya, tapi tetap saya sarankan kalau untuk isian dan uraian lebih baik dikoreksi manual lagi. Kita pilih lagi add new, kita pilih teks, kemudian kita ketikkan pertanyaannya. Ini poinnya mungkin mau diubah sesuai dengan poin uraian. Jadi ini tetap di required. Kemudian kita ubah menjadi long answer. Nah, ini sudah berganti ya. Tidak ada lagi input kunci jawaban. Kemudian kita coba bagaimana pertanyaan yang harus mewajibkan untuk mengupload jawaban. Kita pilih add new. Kemudian kita pilih panah, kemudian kita pilih file upload. Ini kita klik OK. Nah, kita kasih pertanyaan, gambarkan simbol sila pertama. Nah, ini pertanyaan yang mewajibkan siswa untuk mengupload file. Jadi siswa ini nanti akan diminta menggambarkan di kertas, kemudian memfotonya dan menguploadnya di sini. Nah, dan ini ada keterangannya file number limit, jadi batasan uploadnya ada berapa file. Jadi untuk satu nomor ini kita harus membatasi berapa file yang akan diupload. Misalkan kita pilih satu file saja. Kemudian di sini single file size limit. Maksudnya adalah untuk satu file yang akan diupload oleh siswa memiliki batas besarnya, kapasitasnya. Jadi kita pilih saja yang 10 MB sesuai standarnya ya. Atau kalau jaga-jaga takutnya gambarnya atau foto yang siswa kirimkan kapasitasnya akan besar, teman-teman bisa memilihnya, tinggal klik panah di sini. Kemudian bisa klik kapasitas yang lebih besar, 1 GB atau 100 MB. Silahkan, kita pilih yang di tengah saja, 100 MB. Oke, kemudian ini sudah selesai, sudah berhasil. Kemudian jika ingin menambahkan section, kita akan beralih ke sesi berikutnya. Kita klik add new. Kemudian ini kita pilih section. Nah, oke teman-teman, misalkan ada soal yang mencantumkan teks. Jadi ada satu teks untuk beberapa soal. Nah, ini kita bisa pilih menggunakan section ya, teman-teman ya. Kita klik section. Kita klik di sini keterangannya. Kemudian teman-teman tinggal copy paste di sini teksnya.
Nah, kemudian kita kembali lagi. Setelah selesai di copy paste di sini teksnya, teman-teman bisa klik langsung add new. Soalnya kita pilih seperti yang tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini jadi misalkan soal sudah ditulis semua, diketik semua, sudah di-input, kemudian kita bisa preview untuk melihat bagaimana sih kira-kira tampilan form nanti jika diberikan kepada siswa. Ini nanti kira-kira tampilannya ya. Nah, selesai previewnya, kemudian teman-teman bisa memilih tema. Jadi tampilan formnya agar lebih menarik bagi siswa, ini ada pilihannya macam-macam. Kita pilih yang ini saja. Oke, kemudian jadi bagaimana jika ingin membagikan kepada siswa? Teman-teman tinggal klik share. Kemudian di sini ada pilihan send and collect respon. Teman-teman, di sini kita klik pilihannya. Jadi jika teman-teman ingin memberikan ke siswa tanpa harus siswa login di akun Office 365-nya, jadi teman-teman bisa pilih yang ini, anyone can respond. Berhubung tadi ada soal yang mengharuskan mengupload jawaban, jadi pilihan ini tidak tersedia. Jika tidak ada soal yang mengharuskan mengupload jawaban atau mengupload file, maka pilihan ini bisa kita klik. Oke, jadi ini pilihan jika siswa tidak perlu login untuk mengisi form. Tapi jika teman-teman menggunakan Microsoft Teams, maka kita tidak perlu mengklik tombol share karena nanti akan langsung terhubung dengan Microsoft Teams-nya, akan terhubung dengan form yang sudah kita buat. Oke, kemudian ini ada pilihan yang lain. Share as template, ini untuk menduplikasi. Dan ini untuk mengkolaborasi, untuk jika kita akan bekerja sama dengan guru yang lain untuk mengedit soal dan membuat soalnya. Oke, itu tadi bagaimana cara membuat soal di Microsoft Form. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.